Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Esti Kartika Zahria. Saya peserta Latsar CPNS 2021 dari kelas A1, kelompok 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja materi yang telah diberikan di agenda 2. Dalam agenda 2 bersama dengan Bapak Iman Iskandar, kami peserta Latsar CPNS 2021 mempelajari nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka itu antara lain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai aneka ini perlu dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN agar siap menghadapi perkembangan zaman yang saat ini telah memasuki era industri 4.0. Selain itu, aneka harus menjadi nilai dasar dan nilai utama yang dimulai dari niat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan bagi kita semua ASN. Agar dalam memangku jabatan, seorang ASN dapat mewujudkan program kerja yang baik dan profesional. Nilai pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ini sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam kata lain, akuntabilitas ini merupakan kewajiban bagi kita semua atas pertanggungjawaban yang harus kita capai. Nilai kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Hal ini untuk menjaga integritas bangsa. Kita ketahui bersama ya, Indonesia ini memiliki beragam budaya, suku, ras maupun agama. Maka dengan adanya nasionalisme yang kuat ini, setiap ASN ini akan berorientasi dan berpikir untuk lebih mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara dibandingkan dengan kepentingan dirinya, kepentingan individu, kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Berarti setiap ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, serta harus sadar kalau dirinya itu merupakan penjaga kedaulatan negara. Secara sederhana, seorang ASN itu harus cinta pada bangsa dan negaranya. Hal tersebut harus dapat diimplementasikan dalam kesehariannya ASN tersebut, bukan hanya sebagai suatu kewajiban yang dapat memberatkan dirinya, tetapi juga sebagai kebiasaan yang memang harus dan otomatis dilaksanakan setiap hari. Selanjutnya, nilai etika publik. Etika publik ini merupakan sistem penilaian untuk menentukan perbuatan yang pantas, baik atau buruk. Etika ini untuk menjamin perlindungan hak-hak individu, seperti dalam pengambilan keputusan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Sebagai ASN dalam menjalankan tugas, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika publik dengan memegang kode etik ASN, nilai dasar ASN, sumpah ASN, dan sumpah jabatan. Apa sih etika ASN atau kode etik itu? Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh perintah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Yang ketujuh, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. Yang kesembilan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-10, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, ke-11, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai yang keempat, nilai yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu itu adalah merupakan tindakan tiap ASN untuk menjaga mutu kinerja. yakni setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban ASN, semua itu harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada publik atau stakeholder. Nilai komitmen mutu juga mencerminkan sikap ASN untuk mampu menjaga keefektivitasan dan efisiensi kerja. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan kreativitas dalam menjalankan tugas. Intinya, tiap ASN tuh harus melaksanakan tugasnya atau melaksanakan pelayanan publik dengan berdasarkan pada kinerja yang inovatif, efektif, efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dan sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat. Nilai terakhir yang ini sangat penting yaitu anti korupsi. Nilai ini sangat penting karena isu-isu yang beredar saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus tentang korupsi. Korupsi ini sangat berdampak dan berpengaruhnya itu sangat luas, khususnya bagi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan ini juga berkenaan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Korupsi ini juga merupakan kejahatan yang luar biasa karena dampaknya juga masif dan luar biasa, karena tidak hanya merusak diri pribadi, keluarga, masyarakat, karena ini juga dapat merusak masa depan bangsa dan negara. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, peduli, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, berani, dan adil. Nah, ASN yang menerapkan nilai-nilai 9 nilai-nilai anti korupsi tersebut akan mampu bekerja dan berbuat yang terbaik kepada negeri ini dengan integritas yang tinggi. Bersikap anti korupsi itu sangat mudah, yang dapat diawali dengan diri kita sendiri. Misalnya, jangan telat datang ke kantor, stop korupsi waktu, berarti korupsi uang maupun korupsi tugas. Nah, itu dia nilai-nilai aneka yang sudah saya pelajari dan sejauh ini saya pahaminya seperti itu. Jadi dengan nilai-nilai aneka, ASN harus mampu menciptakan budaya baru di birokrasi, menjadi agen perubahan, yaitu dengan membentuk karakter dan sikap profesional dalam menjalani tugasnya sebagai abdi negara, serta mampu menghadapi segala tantangan maupun perubahan agar terwujud ASN yang profesional demi Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Pak Iman atas segala materi dan pencerahannya selama di agenda 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.